anak-anak saya, ya sampai nangis. Saya kepengen menyekolahkan anak saya masuk pesantren. Nah, butuh dana berarti iya butuh dana, ya. Nah, jadi kita munculkan kenapa calon mitra kita kok pilih kata anak-anak? Kalau perlu sampai meneteskan air mata, pengen saya belum bisa memberikan makanan yang terbaik buat anak-anak saya belum bisa memberikan kehidupan yang layak buat anak-anak saya, nah, sampai dia nangis. Apalagi masalah pendidikan, biasanya masalah pendidikan. Saya pengen menyekolahkan anak-anak saya di tempat yang mereka inginkan, di tempat yang mereka cita-citakan, ya. Apakah mereka pengen S1, pengen S2, ya. Nah, seperti itu adalah kenapa pilih anak-anak. Nah, ini masih samuan, ya. Tadi our dream kita dibagi 4, ya. Dibagi 4, yang pertama samuan, itu tadi anak-anak, ya. Yang kedua itu ada kata suami atau istri. Ya, ada kata suami atau istri. Nah, pada saat calon mitra kita memilih kartu daripada dream card ini, memilih kata suami atau istri, maka kita tanya, ya, kenapa ibu atau bapak, mengapa bapak memilih kata istri? Nah, itu sampai meneteskan air mata, dan itu Umi sudah langsung menemukan orang tersebut sampai bapak terus meneteskan air mata. Kalau ibu-ibu menetes air mata biasa, tetapi kalau sudah bapak-bapak meneteskan air mata itu sangat luar biasa. Saya tanya, kenapa bapak kok bisa sampai nangis? Begitu saya tanya, ternyata katanya saya pernah ketipu Umi, ratusan juta melayang karena saya ikut investasi bodong Umi. Saya ikut tanpa izin sama istri saya, sampai hidup saya dan keluarga susah, sampai istri saya harus jualan kacang dan sebagainya. Kasihan anak-anak saya juga sekolah harus bawa jualan. Pada saat saya melihat penderitaan istri dan anak saya berjanji saya akan merubah keadaan. Saya ingin membalas semua kesabaran mereka dengan kehidupan yang layak. Nah, itu dapat teman-teman, ya. Dapat banget, ya, building need-nya itu ketemu. Dia pengen membahagiakan pasangannya, membahagiakan istrinya. Nah, selanjutnya di kartu tool dari Smart Tool ini ada kata orang tua. Ya, ada kata orang tua. Nah, pada saat calon mitra kita memilih kata orang tua, kita tanya, ya. Kita tanya kenapa kok memilih, ya, kata orang tua. Kita tanya apakah orang tua bapak atau ibu masih ada? Kita tanya teman-teman, ya. Masih ada atau tidak? Kalau ternyata sudah tidak ada, apa yang ingin bapak berikan, ibu berikan kepada orang tua? Oh, saya pengen membadalkan umroh misalnya, saya pengen membadalkan haji. Nah, langsung kita sampaikan bahwa di SSW ini insya Allah, ya, kita ada program untuk berangkat umroh bersama berjamaah pada tanggal 20 Januari 2022. Insya Allah Bapak, kita siap bantu untuk Bapak bisa mewujudkan impian Bapak. Dapat teman-teman, nah, seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Atau misalnya samuannya, ya, bisa masuk kategori samuan juga. Ini adalah ingin memberikan orang yang dia cintai dengan pernikahan, teman-teman. Ya, misalnya dengan kartu pernikahan. Nah, ini. Jadi, nah, kita tanya, ini juga sudah ketemu Umi, ya. Kapan mau menikah? 2 tahun lagi, ya. Berapa butuh biaya yang dibutuhkan? Nanti dia sebutkan angkanya. Ya, misalnya saya butuh 2 tahun lagi saya butuh sekitar 300 juta Umi. Oke, siap, ya. Insya Allah, ya, kita siap bantu untuk mewujudkan impian kamu ingin menikah dengan pujaan hatimu, dengan biaya mandiri, tidak mau menyusahkan orang tua. Ingin memberikan yang terbaik buat pasangan. Ingin memberikan mas kawin yang terbaik buat pasangan. Misalnya itu bisa mewujudkan teman-teman. Nah, ini, ya, pernikahan. Nah, itu jadi our dream kita tadi ada terbagi 4. Yang pertama samuan, yang kedua adalah samples. Nah, samples juga sudah dibuat, ya, oleh ketua divisi training kita. Misalnya ada wisata keliling Indonesia, ya. Wisata keliling Indonesia kita bisa sampaikan, ya. Jangankan keluar negeri, misalnya keliling Indonesia aja, ya, mainnya ke Ancol terus misalnya. Nah, itu bisa. Bapak apa keinginan? Saya pengen keliling Indonesia, atau saya pengen pulang kampung melihat orang tua saya, misalnya, itu bisa. Ya, itu adalah salah satu samples, ya. Dreamnya dalam bentuk samples bisa. Yaitu pengen banget yang namanya wisata keliling, ya, Indonesia, ya. Bisa pengen pulang kampung, kan juga banyak orang yang pengen pulang kampung aja nggak ada dananya, ya, lama nggak pulang kampung, orang tua masih ada di kampung, atau paman ada di kampung, atau uaknya masih di kampung, ya.
Nah, itu perlu sekali kita harus gali. Ini bisa nangis loh. Ini gara-gara satu kata wisata keliling Indonesia yang dia pikirkan. Kita tanya, kenapa ibu kok memilih kartu wisata keliling Indonesia? Saya kepingin pulang kampung, Umi. Ah, itu sampai meneteskan air mata itu gara-gara pengen pulang kampung. Kenapa? Saya pengen, kalau orang tua sudah meninggal, saya pengen ziarah ke makam orang tua saya, Umi. Ya, kalau masih ada orang tua di kampung, saya pengen pulang kampung. Nah, itu. Jadi wisata keliling Indonesia. Ya, kemudian ada lagi yang wisata keliling dunia. Ya, ini juga ada, sudah disiapkan wisata keliling dunia, dan sudah ada yang milih ini. Ya, mau kemana Bu? Saya pengen jalan-jalan ya untuk menyaksikan keajaiban ya kemahabesaran Allah. Ya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Luar biasa ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya pengen melihat ya kemahabesaran Allah dengan beragam ya. Abi cerita katanya kalau di negara yang ini nih ada buah-buahan yang nggak ada di Indonesia, coba ya. Lah kita taunya kan buah-buahan yang ada di Indonesia. Kalau kita datang ke luar negeri, kita tahu buah-buah apa saja yang ada di sana, yang di Indonesia nggak ada. Itu satu kenikmatan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Jadi saya kepengen banget, Umi, pengen keliling dunia. Sebelum saya kembali kepada Allah, saya pengen banget keliling. Ya, pengen berfoto di sini, pengen berfoto di sini. Ada yang dreamnya begitu, Bapak Ibu sekalian. Ya, alhamdulillah kita dapat nih building ini. Insya Allah Bapak Ibu bisa kita bantu mewujudkan melalui nanti kegiatan kita di sini. Ada nanti ya. Nah, kemudian ada juga yang, wah ini nomor satu, ini impiannya pengen umroh. Ya, pengen umroh, pengen haji. Wah, itu impian semua ya. Setiap muslim pasti ingin berangkat umroh dan haji. Nah, pada saat calon mitra kita memilih kata umroh dan haji, maka kita tanya, seberapa besar arti umroh atau haji bagi Bapak Ibu sekalian? Itu sampai dia nangis, pengen banget Umi. Kenapa? Usia saya sudah sekian Umi, sudah tua sekali. Berapa Pak kalau boleh tahu umurnya? Kita tanya. Ya, oh saya sudah 50 Umi, sudah 50 tahun Pak. Iya, belum berangkat umroh, belum Umi. Makanya saya kepengen banget umroh. Bapak sudah punya rumah? Sudah Umi. Sudah punya mobil? Sudah Umi. Sudah punya rumah? Sudah punya mobil, tapi belum umroh. Nah, nanti bagaimana kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Insya Allah Bapak Ibu, jangan bersedih hati. Ya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Insya Allah melalui komunitas anti riba di sini, Bapak Ibu akan dibantu untuk bisa berangkat umroh dan haji bersama-sama kita. Jadi kita gembirakan, Setelah kita sadarkan, kita gembirakan. Ya, nah itu tadi. Kalau misalnya pengen banget saya haji, Umi, Bapak Ibu umurnya berapa? 50. Langsung kita tunjukkan data yang ada di AA Rizal. Ya, data berangkat haji. Ada tergantung daerahnya. Bapak Ibu daerah dari mana? Dari Bekasi. Oh, kalau di Bekasi masa tunggunya sekian puluh tahun. Ya, nah, itu luar biasa. Ya, ada yang masa tunggunya 60 tahun. Nah, kalau masa tunggunya 60 tahun untuk haji yang biasa, ya haji reguler, sekarang umurnya sudah 50 tahun. 60 tahun kemudian tambahin 110 ya. Sudah 110 usianya baru bisa berangkat haji yang reguler. Oleh karena itu Bapak, ayo bismillah. Ya, founder kita sama co-founder kita kemarin berangkat haji Puroda. Sekarang daftar insya Allah langsung berangkat. Tapi memang harganya. Nah, tapi nggak apa-apa, nanti melalui kegiatan di sini komunitas ini akan bisa membantu ya. Jadi digali dulu seberapa penting umroh dan haji sampai dia meneteskan air mata. Dan dengan pekerjaan Bapak yang sekarang, misalnya Bapak sebagai apa? Tanpa mengecilkan pekerjaan Bapak ya Pak, maaf. Kira-kira Bapak kepengen banget kan umroh? Bagaimana, apa yang akan Bapak lakukan untuk bisa mewujudkan berangkat umroh dengan pekerjaan yang Bapak saya sekarang tekunin? Nggak kebayang katanya. Wah udah, kalau ada satu kegiatan, ya satu usaha yang bisa mewujudkan impian Bapak dalam waktu beberapa bulan, Bapak bisa berangkat umroh. Apakah Bapak mau mendengarkan informasinya? Pasti mau teman-teman. Yang penting kita udah dapet hot button-nya, yang penting kita udah dapet ya TOD-nya, udah dapet kita apa yang membuat dia nggak nyaman, apa yang benar-benar dia inginkan, ya pasti mau teman-teman. Nah ini jadi haji dan umroh adalah salah satu yang benar-benar banyak sekali, rata-rata umroh dan haji ini yang banyak dipilih oleh calon-calon mitra kita Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi dream dibagi 4, ada someone ya orang yang kita cintai, ada some place tempat yang akan kita kunjungi,
Ada lagi something. Nah, kalau something ini adalah sesuatu benda yang ingin dimiliki oleh calon mitra kita. Ya, ini kartunya juga sudah ada. Ya, misalnya diantaranya satu motor. Ya, motor. Nah, motor ini ya, motor kalau memang dia belum punya motor ya, pasti dia pilih motor. Atau baru pengen punya 2 atau 3 karena anaknya 3, pengennya masing-masing. Karena motor ini adalah bukan satu barang yang luar biasa, barang yang kebutuhan ya. Jadi dia akan menangis pasti. Kenapa? Soalnya Mi, motor yang satu udah kondisinya udah begitu Mi ya, susah ya, suka mogok. Saya kepengen banget punya motor. Nggak usah yang aneh-aneh nih, motor dulu. Nah, sebagai langkah kaki, karena motor tuh langkah kaki, jadi saya kemana-kemana, kesana kesini gampang. Nah, gitu. Jadi bisa ya, kita bisa menggali ya, building need, keinginan dari dream dari calon mitra kita ya, seperti itu. Jadi ada yang motor, kemudian ada juga yang mobil. Nah, mobil di sini ada mobil yang kecil ya. Mobil yang kecil ini ya seperti Mobilio. Ya, mobil yang kecil mungkin masih awal-awal, jadi dia belum terbayang dia punya Pajero. Biasanya mobil pertama, ya mobil pertama itu biasanya orang punya mobil kecil dulu. Ya baru nanti ya mobil yang besar yang Pajero, ya seperti ini. Yang sudah besar mobil Pajero, nah nanti kita bisa wawancara. Biasanya kalau orang memilih Pajero biasanya itu sudah mobil kedua, ya, atau memang walaupun mobil pertama tapi kepengen banget, ya benar-benar idam-idaman, ya. Bukan untuk apa-apa Umi, supaya kalau pulang kampung saya bisa Mi. Nah itu ya. Juga ini mobil ini pengen berdakwah. Saya, kenapa Ibu pengen, kenapa Bapakku pengen banget punya mobil? Saya Mi, anak saya ada 4 ya. Itu kalau dibonceng udah gak muat ya. Bisa kena tilang. Nah itu. Jadi saya kepengen banget punya mobil supaya nggak kena panas ya. Kalau panas nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan. Oh baik ya. Baik, insya Allah Bapak Ibu kita bantu wujudkan. Selanjutnya ya, bisa ditanya apakah Bapak Ibu sudah punya mobil, biasa ditanya ya. Ada yang menjawab udah punya Mi, cuman mobil begitu deh kondisinya, ada. Atau ada sih Mi, tapi ya, atau saya belum punya mobil Mi. Bisa. Jadi kita harus gali juga. Setiap calon mitra kita milih kartu, kita harus tanya. Digali lagi. Kemudian ketika calon mitra kita memilih rumah ya. Nah, kita tanya, kenapa Bapak Ibu milih kartu rumah? Apakah Bapak Ibu belum punya rumah? Nah, itu jawabannya beragam. Saya belum punya rumah Umi, masih ngontrak, kadang ditagi-tagi, kadang mau diusir kalau terlambat. Saya udah nggak mau, itu sampai belinang air mata. Sudah berpuluh-puluh tahun saya ngontrak Umi. Nah, jadi digali lagi kebutuhannya ketika dia memilih rumah. Nah, nanti bisa ditanya juga rumahnya kira-kira mau harga yang berapa. Nah, biasanya kalau rumah baru pertama kali punya rumah, jarang yang nyebut sampai gede-gede 1 miliar, jarang. Saya emang nggak muluk-muluk Umi, biasanya begitu. Saya ya kira-kira 300-400 juta udah cukup deh Mi, yang penting nggak kena hujan, nggak kena panas. Nah, ada yang begitu. Tapi kalau ada juga yang bilang kayaknya ya karena anak saya banyak Mi, ya mungkin 1 miliar kali Mi ya. Nah, itu 1 miliar. Jadi kita siap Ibu, kita siap bantu mewujudkan semua impian Bapak dan Ibu semua. Nah, itu adalah dream yang ketiga tadi ya, ada someone, ada some place, ada something. Nah, ada lagi yang some idea nih teman-teman ya. Ada some idea ya. Ada some idea ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan batinnya tenang. Nah, contohnya ini ya. Contohnya yang pertama bebas hutang. Nah, ini. Bayangin ya. Jadi kalau nggak bebas hutang ya kayak yang kemarin disampaikan, gali lubang tutup lubang, pinjam uangnya buat bayar hutang. Jadi nggak pernah habis-habisnya. Jadi di sini Bapak Ibu nanti kita jelaskan, Bapak Ibu bukan dikasih pinjaman uang, bukan. Kalau kami kasih pinjam Bapak Ibu nggak solusi nih, utangnya nggak lunas. Ada di tempat lain lunas, tapi di kami Bapak Ibu punya utang. Makanya kami tidak memberikan pinjaman, tetapi kami memberikan solusi supaya benar-benar ketutup lubangnya. Nah, kenapa kita tanya kenapa Bapak Ibu kok pilih kartu bebas utang? Ya, kalau boleh tahu apakah Bapak Ibu punya utang? Punya. Di mana? Kita catat ya, kita ingat. Oh, dipinjol Umi, pinjaman online berapa titik? Oh, ada 10 titik Mi, kecil-kecil Mi, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 10 juta, ada yang 5 juta. Wah, jatuh temponya kapan aja beragam, ada tanggal 2, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 10. Nah, jadi kita jadi tahu sampai meneteskan air mata biasanya itu.
Ada yang kena dipinjol, pinjaman online, bank harian, rentenir, kartu kredit, cicilan motor, mobil mewah, itu ada semua. Kita gali lagi berapa nominalnya, berapa total hutangnya, berapa Pak? Ya lumayan nih, banyak ya. Berapa? 50 juta. Insya Allah Bapak kita bantu. Jadi kita harus tahu nominal total hutang dari calon mitra kita berapa, supaya kita tahu nanti pada saat menjelaskan quick plan, kita tahu pada saat kapan nanti utangnya lunas. Seperti itu. Jadi kartu bebas hutang dan riba. Ya, kemudian ada lagi dia bangun ya misalnya masjid. Nah, dia pengen membangun masjid. Nah, kalau sudah pengen membangun masjid, ini kita biasanya ya dia sudah ekonominya sudah lebih membaik. Makanya dia pilih kartu masjid. Nah, seperti itu. Jadi kartu masjid itu biasanya Umi, kalau Umi secara pribadi ya, tidak semua kartu Umi keluarkan. Jadi Umi lihat-lihat orangnya dulu. Lihat dalam arti pekerjaannya apa kan. Sebelum kita keluarkan kartu ini kan kita tadi sudah nanya. Sudah tanya, Bapak pekerjaannya apa Pak? Nah gitu. Jadi dari segi pekerjaannya itu kita bisa lihat, sehingga kartu-kartu yang Umi pilih biasanya kartu-kartu inti ya. Kartu-kartu inti, tidak semua. Tapi kalau kita lihat, kita bertemu dengan calon mitra yang kita lihat dia sudah punya rumah besar, kemudian sudah mobilnya bagus. Nah, kita bisa keluarkan kartu masjid ini. Karena kalau semua kartu 16 ini kita keluarkan kepada calon mitra yang kita tahu pekerjaannya ya masih punya hutang, ya belum punya mobil, rumah masih ngontrak. Nah, itu biasanya dia aduh banyak banget ya kartunya, saya bingung. Nah, jadi ketua divisi training kita sudah mempersiapkan 16 kartu ini, bukan berarti 16 ini harus dikeluarkan Bapak Ibu. Kita lihat-lihat orangnya, kecuali kalau orang tersebut memang sudah hidupnya mewah, memiliki semuanya, rumah udah nggak ngontrak, mobil juga sudah mewah, nah boleh dikeluarkan. Mungkin di antara kartu 16 ini ada, dan dia pilihnya banyak, tapi biasanya kita kasih 4. Ya, kita kasih 4 kartu, itu udah paling banyak 4 pilihan. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat-lihat orangnya juga, Bapak Ibu sekalian ya. Sudah masjid dia pilih. Nah, kita berarti ketika dia memilih kartu masjid ya, kita tanya ingin butuh berapa biaya. Nah, karena kan kita perlu angka. Ya, kita harus punya. Kenapa? Karena di quick plan kita nanti jelas. Kita cocokkan, kita jodohkan dengan rewardnya. Ada motor 20 juta ya. Kalau utangnya 20 juta udah lunas ya. Kemudian ada reward ya, mobilio 150 juta. Kalau utangnya cuma 150 juta udah lunas. Kemudian ada Pajero 500 juta. Ya, baru rumah 1 miliar. Nah, kalau dia pengen bangun bisnis 1 miliar, berarti pada saat dapat luxury 1 miliar itu bisa digunakan untuk bangun masjid. Makanya kita butuh angka. Makanya PTBS itu mengeluarkan rewardnya ada angkanya untuk memudahkan kita, teman-teman. Nah, jadi ini masjid ya, ini termasuk dari some ideal ya. Ada juga yang pengen sedekah atau berbagi ya, sedekah berbagi lebih banyak lagi. Nah, ini juga kita tanyakan ya, ingin bersedekahnya berapa, misalnya pengen berbaginya kemana. Oh, pengen ke panti asuhan yang ada di sini pengen banget saya sedekah Umi. Nah, kalau pengen begitu bisa diwujudkan di sini ya. Nah, itu bersedekah ya. Kenapa kok misalnya Bapak Ibu pengen bersedekah ya, karena umur saya sudah segini Umi, saya pengen membawa amal ya, salah satu amal yang nanti ya akan membawa menjadi bekal kita yang membela kita di akhirat adalah sedekah kita. Maka saya pengen banget bersedekah. Nah, seperti itu. Jadi harus kita gali kenapa Bapak Ibu pilih kata sedekah. Ya, kemudian ada rumah tahfiz atau pesantren. Ya. Nah, ini. Jadi ini luar biasa ya. Kenapa Bapak Ibu kok pilih rumah tahfiz atau pesantren? Iya, saya pengen banget Umi. Ya, kenapa? Soalnya saya katanya kan kalau kita punya anak yang hafal Quran, kita akan dikasih mahkota Umi. Tapi anak-anak saya sudah besar dan mereka tidak menjadi penghafal Quran. Minimal saya bisa bangun rumah tahfiz. Ya, bisa membangun pesantren, mudah-mudahan saya bisa membantu anak yatim piatu du'afa menjadi penghafal Quran. Seperti itu ya. Nah, ini jadi kita bisa gali ya rumah tahfiz. Tapi bisa ditanya lagi, kira-kira nominal yang dibutuhkan berapa? Nah, itu supaya bisa nggak ngawang-ngawang. Ya, kita harus jelas. Mau bangun rumah tahfiz butuh dananya berapa? Mau bangun pesantren butuh dananya berapa? Ya, kalau butuh dananya lebih dari 1,67 miliar berarti ambil paketnya jangan paket 1. Ya, nanti kita bisa paket priority supaya dapat 51,7 miliar. Baru bisa mewujudkan rumah tahfiz untuk pesantren karena itu tidak murah. Ya,
kepingin mewujudkan rumah tahfiz, pengen bikin pesantren, ditanya nominalnya kurang lebih 10 miliar lah. 10 miliar lah untuk membangun pesantrennya. Ngambilnya basic. Nah, itu. Mungkin di awal dari basic dulu nggak apa-apa. Ya, tapi kita biasanya kalau yang memilih ini biasanya yang memilih rumah tahfiz ini biasanya dia sudah punya rumah, sudah punya mobil. Kecuali kalau kartu ini juga kita sajikan kepada mereka semuanya. Mereka jadi memilih-memilih seperti itu ya. Nah, teman-teman semuanya. Nah, kemudian juga adalah ya bersifat batiniah sehat ya, kartu sehat. Nah, ini bisa kita tanya, kenapa Bapak Ibu milih kartu sehat? Apakah Bapak Ibu atau anak-anak atau orang tua ada kendala dengan kesehatan? Nah, kita tanya. Oh enggak sih Mi, kalau saya sehat. Kalau orang tua? Iya, orang tua saya sih Mi stroke. Nah, insya Allah nanti kita bisa bantu, yang mudah-mudahan wasilah dari kegiatan di sini bisa membantu ya kesehatan dari orang tua Bapak. Supaya jadi kita udah tahu nih, oh sehat, kata sehat yang dipilih. Nah, atau enggak sih Mi, semua anggota keluarga saya sehat, cuman saya pengen menjaga. Oh ada, insya Allah kita bisa bantu untuk Bapak sekeluarga menjaga kesehatan. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman sudah selesai semua kartu-kartu dari, sudah ada 16 kartu sudah dikeluarkan ya. Tadi ada kartu someone ya, ada kartu someone, ada kartu someplace tempatnya yang diidam-idamkan, ada kartu something benda yang ingin dimiliki, ada kartu some ideal ya yang lebih bersifat batin ya, batinnya. Nah, setelah selesai itu ya berarti kita sudah melakukan semua langkah-langkah dalam rangka kita prospecting ya. Dari mulai tadi ya kita sudah approaching sudah ada ya, di situ termasuk ice breakingnya dapat, building trustnya dapat, building need-nya pakai tool dari sini ya, menggunakan dream card ini sudah clear, barulah kita lakukan give solution. Nah, give solution-nya adalah kita kaitannya dengan materi yang lalu-lalu yang pernah Umi sampaikan, yaitu bagaimana cara kita presentasi quick plan. Makanya quick plan ini wajib buat kita tahu teman-teman ya, apalagi sudah SC20 itu wajib sudah bisa presentasi quick plan. Jangan sampai sudah SC20 tidak bisa presentasi quick plan. Ya, jadi supaya kita mandiri, tidak bergantung kepada leader terus-menerus pengen ditemani. Supaya kita mandiri seperti itu. Jadi kalau sudah tahu ya sesuai tema kita menggunakan dream card, smart tool ini saat approaching ya, lalu follow up. Nah, sekarang kita cerita tentang follow up ya. Follow up ya, follow up misalnya sudah kita undang ke seminar. Ya, kita sudah undang ke seminar, apakah seminar online malam hari Jumat jam 8 malam atau seminar di berbagai tempat, 3 tempat yang diadakan oleh SSW. Maka kita adakan follow up. Ya. Nah, ini ya follow up-nya ya. Jadi presentasi di sini kita presentasi di awal-awal fokuskan ya kepada home sharing atau seminar, kita tanya ya. Bapak bisa hadir nggak Pak? Hari apa? Hari Selasa kita ada di GWS Pak. Oh maaf Umi, saya PNS, saya kerja nggak bisa Selasa. Oh baik Pak. Kalau Selasa nggak bisa, kita ada Sabtu Pak. Bapak Sabtu bisa Pak di Tebet? Sabtu ada arisan keluarga. Oh baik Pak. Kalau gitu hari Ahad Pak, bisa Pak? Hari Ahad bisa. Nah hari Ahad ya. Kalau hari Ahad misalnya dia nggak bisa juga, berarti kita harus bisa presentasi one on one. Nah itu berarti berkaitan lagi dengan FAST-nya. Ya, finansialnya, bagaimana ambitionnya, bagaimana sekuritasnya dan teachable-nya. Kalau secara FAST-nya bagus, berarti kita harus ditemani oleh leader kita, ya, yang lebih lancar menjelaskannya. Kalau kita masih SC20 atau kita masih mitra, nah itu. Tapi kalau kita sudah leader, ya SC 150 berarti sudah bisa mandiri. Ya, walaupun kalau SC20 ya, kalau dapat FAST-nya lebih tinggi, besar, boleh ditemani oleh leader SC 150-nya. Nah, berarti kita harus apa? Harus belajar presentasi, itu wajib. Kalau kita tidak bisa presentasi, fatal akibatnya, teman-teman. Kata Umi Hajailis apa? Ya, yang namanya closing itu adalah jodoh pertemuan antara persiapan, ya, persiapan ilmunya ada sama kesempatan. Nah, kesempatan ada nih, ya. Kesempatan ada itu di depan mata kita, ya. Pada saat kita datang ke satu pertemuan itu adalah para pengusaha pupuk misalnya atau para petani misalnya.
Nah, kita karena nggak punya persiapan, nggak tahu ilmunya, nggak tahu ilmu tentang pupuk, ya nggak tahu tentang slow release, nggak tahu eco farming, ya nggak bisa closing. Kita nggak berani mendekati, gitu loh. Kalaupun mendekati, kalau kita nggak ada ilmunya, bahaya. Itu namanya maju ke medan perang tanpa bawa senjata, teman-teman. Jadi sebelum itu terjadi, ya maka harus belajar. Jadi jangan ada kata-kata, wah seminar mah itu lagi. Oh iya itu lagi, coba bisa nggak menerangkan. Makanya di sini ada good team player. Ya Abi Haji Masruri Firmansyah menggilirkan kita. Ayo, kamu MC, bisa nggak? Kita kadang-kadang kalau sebagai penonton, kita ini seperti main sepak bola. Kalau kita menjadi penonton sepak bola, kita bisa marahin tuh yang main bola. Ayo kamu payah nih, tendang arusnya. Coba kamu yang main bola. Nah, coba kayak gitu. Jadi kita kalau ngomong, seminar itu lagi pasti ini nih, ya PCA lagi gitu. Ya coba giliran kita diminta untuk presentasi MP. Katanya itu lagi. Bisa nggak MP? Gemeteran juga. Jadi di situ kita jangan anggap remeh, ya. Jangan anggap remeh kegiatan seminar itu lagi. Apakah kita bisa ya menjadi presenter, membawakan MP? Apakah kita bisa menjadi MC? Apakah kita berani ke depan untuk menjadi testimoni? Makanya Abi Haji Masruri Firmansyah itu bertahap. Kalau orang awal, pertama coba testimoni dulu. Habis testimoni naik jadi MC. Udah MC naik lagi jadi presenter naik lagi jadi NBT. Nah seperti itu ada tahapannya. Kalau orang nggak pernah testimoni, nggak pernah MC, nggak pernah NP, disuruh NBT, kelenger Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini harus dikuasai presentasinya. Urutan presentasi singkat ya seperti saat seminar. Ya, profil produk di produk juga jangan terlalu kelamaan. Ya, kalau terlalu kelamaan di produk, nah itu nanti akan ada tanya jawab dan kita kan ada training online sudah disusun oleh AA Rizal, ya. Komisi sponsor, komisi pasangan itu juga reward yang 14 income tidak semuanya di situ. Nanti akan ada training khusus yang akan disampaikan oleh founder kita, ya, tentang 14 income. Jadi paling yang hanya disampaikan komisi sponsor yang 20%, komisi pasangan yang 50.000. Ya reward plan C, ya motor mobilio pajero 1 miliar. Nah itu dalam ilustrasi 1 tahun. Presentasi itu adalah jantungnya bisnis ini teman-teman. Ya jadi kita harus bisa mandiri, ya bersama grup kita latihan di seminar. Makanya seminar itu kenapa kita harus hadir? Sebenarnya seminar itu juga dalam langkah follow up, ya. Mitra-mitra kita, makanya kenapa Umi selalu ayo Bapak Ibu datang seminar, termasuk ke seminar ini Umi sebelum bicara di sini udah Umi satu-satu kirim undangannya, ayo hadir seperti itu. Kenapa? Ini dalam rangka follow up. Pada saat mitra kita waktu ikut seminar pertama, dia baru isi formulir, dia baru RS, baru 100.000. Ya kemarin ini kejadian ini, ya ada mitranya Bapak Heru Subagio. Ya, nah ikut seminar pertama kali di Tebet. Nah pertama kali ikut seminar di Tebet itu di dalam mobil Umi langsung keluarkan kartu building need nih. Kartu building need-nya ini langsung Umi keluarin di mobil. Ya Pak boleh dipilih dong Pak nih kartunya Pak, dipilih 4. Ya jadi kita tahu dream, oh dia pengen umroh, dia pengen itu, jadi kita tahu oh dia pengen sehat, udah tahu, udah 4. Baru setelah kita tahu kita gali baru ikut seminar di Tebet kemarin. Sabtu ya bareng sama Abi Haji dan Umi Haji. Nah di situ ada salah satu mitra camit yang baru datang tuh dikasih kartu. Nah sedangkan dia sudah duluan dikasih kartu building need ini, ya kartu dream card ini sudah dikasih di mobil. Jadi dia tahu oh itu. Nah jadi solusinya udah ketemu pada saat A. Rizal menjelaskan kemarin Sabtu itu sudah tahu oh ini nih cita apa dream saya ini. Nah kemudian hari Ahad ketagihan. Hari Ahad ikut lagi di restoran Padang, ketemu lagi sama Abi Haji, Umi Haji, ketemu lagi sama Arijal. Akhirnya apa? Ya, isi formulir langsung RS 100.000. Itu follow up. Jadi seminar itu follow up. Jangan bilang PCA lagi, itu lagi. Jangan. Sebenarnya seminar itu follow up. Follow up mitra-mitra kita dan follow up diri kita sendiri. Ya, oke, sudah. Akhirnya RS. Langsung diposting di situ juga di restoran Padang Tanah Cilangkap. Ya, kemudian
ya akhirnya di follow up lagi, ya mau belanja yang 2 juta, ayo kita ke Premier, ya ke Premier, ya nawaitunya tadinya BW 1, begitu ketemu Umi Haji, ya di follow up dengan pertanyaan-pertanyaan tadi itu, ya ada pertanyaan-pertanyaan yang 8 pertanyaan basic tadi ditanyakan, alhamdulillah ambilnya paket reguler. Nah, nanti Selasa besok diajak lagi seminar. Kalau diajak seminar nanti dia ngelihat, ya SC20 inilah tengah pakai selempang hijau. Nanti itu follow up. Umi. Kenapa, Pak? Saya pengen dong kayak gitu, selempang hijau. Oh, Bapak pengen selempang hijau? Iya, gimana caranya? Gampang, Pak. Ya, Bapak rekrut 10 kanan, 10 kiri. Ya, 10 orang. Kalau enggak, Bapak kan udah ambil paket yang reguler 3. Ya udah ada poinnya tambahannya 2. Berarti Bapak 8 lagi. Bapak bisa upgrade lagi ke paket 7 bisa, baru anggota keluarga dimasukkan. Yang penting jumlah poinnya 10. Oh begitu, boleh Demi. Akhirnya closing. Itu follow up. Udah selempang hijau. Besok seminar lagi. Tinggi. Inilah SD 150. Saya kepengen dong Mi kayak begitu, selempangnya ganti, warnanya putih. Gimana caranya? Cetak SC20. Anaknya jadi SC20. Istrinya jadi SC20. Saudara jadi SC20. Lama-lama dia jadi SC150. Begitu. Jadi jangan bilang, seminar itu lagi. Jangan begitu. Itu seminar itu dalam rangka, makanya jantungnya dari usaha ini, di sini ada pertemuan. Kalau orang nggak hadir pertemuan, coba Bapak Ibu, ya 1 kali aja nggak hadir ke pertemuan, udah lain lagi tuh. 2 kali berturut-turut nggak masuk, 3 kali berturut-turut nggak masuk, ada lagi omongan dari luar yang kagak-kagak, udah ketelen, ya datang udah lain lagi. Lah luar biasa. Jadi jangan remehkan yang namanya pentingnya seminar. Jadi kalau Bapak Ibu peduli dengan usaha di sini, maka semua mitra-mitranya ditarik-tarikin semua. Ayo hadir ke pertemuan. Nah, seperti itu. Di absen, siapa yang nggak datang tanyain. Nah, kalau kita peduli, kita tahu nih kok nggak ada. Nanti di WhatsApp, Assalamualaikum, kenapa kemarin nggak hadir? Oh maaf, Umi saya sakit perut. Gitu. Oke, sakit perut. Minggu depan datang nggak? Kalau nggak datang lagi, kenapa? Itu karena kita peduli sama dia. Kita bisa mengembalikan dream-nya lagi, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi follow up-nya apa? Follow up adalah penjelasan ulang. Ya mungkin dia, ya namanya juga baru 1 kali ikut seminar, ya pasti kan banyak hal yang dia belum tahu. Penjelasan ulang, ya setelah tadi mendengarkan seminar, ditanya kan gitu. Apa yang menarik? Bisa jadi ditanya begitu. Oh, yang menarik saya komunitasnya. Terus apalagi yang menarik? Kenapa Bapak mau ikut? Ya sudah isi formulir mau RS. Iya, saya kepengen ternyata ribet-ribetnya seperti itu. Nah, itu di follow up. Follow up adalah kunci closing. Benar lah, itu udah diwujudkan tadi, udah dibuktikan tadi salah satunya. Ya, jadi follow up lagi. Nah, kalau bisa follow up itu 2 kali 24 jam. Kalau sudah kelamaan anyep, ya terbukti kan 2 kali 24 jam. Hari Sabtu ke Tebet, hari Ahad ke Cilangkap, ya di Premier Asset 2 Kodau masuk paket 3 begitu. Udah bukti 2 kali 24 jam itu udah teori dari Umi Haja Elis, udah bener itu udah. Jadi kita ikutin aja, ya nggak usah ngarang-ngarang teori yang sudah ada, materi yang sudah ada dibikin nama founder kita, itu aja kita ini kan, ya luar biasa, ya nggak follow up, ya nggak closing lah. Iya, kalau kita nggak follow up nggak closing, termasuk hasil-hasil dari apa namanya canvassing. Nah, kalau canvassing nggak di follow up lagi nggak bisa, di follow up lagi, ya follow up langsung setelah presentasi, ya begitu dengar, ya langsung isi formulir, ya follow up maksimal 1 kali 24, apalagi 1 kali 24 jam tuh, 2 kali 24 jam udah kelamaan, ternyata 1 kali 24 jam berarti lebih cepat lagi. Kenapa? Takutnya anyep Bapak Ibu, ya kalau udah kelamaan anyep, ya. Nah, ini 1 kali 24 jam berarti jangan sampai lewat lagi nih. Kalau misalnya kita hari Jumat nih akan ada training online, ya seminar online hari Jumat. Nah, langsung di follow up, ya. Follow up terus tanpa henti setiap 1 pekan. Tuh. 1 pekan artinya apa? Hadirkan lagi ke seminar. Harus follow the system, ya. Follow the system, follow the leader and action, ya. Cara follow up dengan mengajak ke seminar atau sharing, ya. Sharing bersama, ya, bersama dengan leader. Ya, ini leader kita, founder kita udah luar biasa. Ya, SC20 langsung dirangkul. Ya, ada pertemuan meeting SC20 khusus, SC150, SC500 sudah dirangkul langsung. Ya, mengikuti training pasti. Jadi
kalau di sini kuncinya ya harus ada ilmunya. Ya, kalau kita pengen sukses di PTBS ini harus ada ilmunya. Dan ilmunya itu banyak. Makanya saya aja sampai dulunya kan saya juga buku ganti-ganti. Begitu ngelihat Umi Haja Elis, bukunya rapi banget catatannya. Akhirnya saya ikutin. Ini buku saya yang satu udah penuh, ya. Udah penuh ini buku satu tebal begini udah penuh. Isinya apa? Dicatat semua omongan-omongan Abi sama omongan Umi Haja Elis dicatat semua. Pada saat seminar akbar semua dicatat semua. Makanya cepat habis ini bukunya ini. Padahal tebal begini habis. Ya, nah itu. Untuk apa sih? Kan kata Abi Haji kita learn, do, teach. Kita ini belajar, kita kerjakan, kita lakukan apa yang kita pelajari, lalu kita teach, kita ini mau mengajarkan. Karena bisnis kita ini leader, create leader. Kita ini mau cetak leader. Bukan main-main, kita ini mau cetak leader. Lah kalau kita ikut seminar, nggak ada catatannya. Semua omongan founder, co-founder cuma masuk kanan, keluar kiri, masuk kanan, keluar kiri, nggak ada catatannya. Emangnya kita ingat apa yang disampaikan? Makanya harus ada catatan. Nah itu, supaya bisa mengajarkan, bisa menyampaikan. Nah kenapa Umi tahu BDP itu? BDP yang disampaikan Abi Haji, karena saya menulis. Karena saya mencatat semua omongan Abi. Ya, nah, jadi kayak omongan-omongan A.A. Rijal ya, supaya camit kita jangan entar-entar ya, biar enter. Itu saya catat kata-katanya. Ya. Entar-entar bisa enter. Itu omongan siapa? Itu kata yang saya pinjam dari pembicaraan dari A.A. Rizal. Jadi saya tahu, saya tangkapnya ada istilah yang bagus. Ya, nanti ada istilah dari Ibu Jenderal Marlia. Very good, very fine. Nggak mau ngikut, gue cari yang lain. Itu dari mana? Itu dari Ibu Haja, dari Amin Haji ya, dari Ibu ya Jenderal Marlia, Ibu Jenderal Lia. Nah, jadi saya ambil belajar kepada siapa saja. Sekalipun dia mitra kita, kalau dia mengeluarkan sesuatu ada ilmu yang kita bisa kita ambil. Ya, APBN, ambil positif, buang negatif, teman-teman. Nah, jadi kita ambil positifnya dari Ibu ya, dari leader-leader hebat kita ambil semua dari siapa aja. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi intinya kesimpulannya ya, BDP Business Development Program ini yang sudah dibuat oleh Abi Haji ya, ada 4 pilar. Kita baru sampai di BDP yang pertama, self skill. Ayo kita pelajari, teman-teman. Belajarlah dengan bersungguh-sungguh ya, supaya kita to be professional ya, menjadi orang yang sangat profesional di bidang kita. Jadi kalau masuk ya, kalau dalam Islam aja udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, gradual, jangan parsial, jangan separuh-separuh, teman-teman. Kalau sekali cemplung sekalian, kalau mandi basah sekalian. Sekali masuk kita ayo jadi beneran gitu. Jadi jangan nanggung-nanggung, teman-teman. Kalau mau jadi sekalian, teman-teman, jangan tanggung. Kuncinya hanya sami'na wa ata'na. Udah ikutin aja ya, ikutin saja apa yang sudah disampaikan, karena Abi dan Umi Haji sudah rewardnya sebanyak itu ya, kita baru sampai di sini. Jadi ikutin saja, lama-lama sampai ya. Alhamdulillah saya ngikutin bimbingan, sekarang satu kaki udah sampai Pajero, teman-teman. Udah 1.400, tinggal satu kaki lagi. Itu pokoknya ikutin, laksanain, kerjakan kegiatan PTBS ini setiap hari. Jangan hari ini ngerjain, besok enggak. Hari ini ngerjain, besok enggak, besok enggak, besok enggak. Ya kapan nyampainya, teman-teman. Tapi kalau kita tiap hari kita kerjakan istiqomah, konsisten, ya persisten, nah, komitmen, pasti sampai, teman-teman. Baik, itu saja mungkin yang bisa Umi sampaikan. Semuanya ilmunya saya nyontek ya, copy paste dari Abi Haji Masudi Firmansyah dan Umi Haja Elis Rasari serta dari Arijal Fahmi Ramadan. Ya, semuanya berdasarkan apa yang saya dengar, saya ikutin dari NBT training yang ada dilakukan di SS ini, itu saya catat, saya rekam, hari ini saya sampaikan. Terima kasih atas kepercayaannya Abi Haji dan Umi Haji serta Pak Arizal. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Fatimah Nusyams. Masya Allah, aplaus yang meriah buat Umi Kasmina VMA. Masya Allah. Amin. Dahsyat ya, teman-teman. Masya Allah. Baik, saya buka sesi pertanyaan. Boleh lewat chat atau langsung. Sebutkan nama, dari SSW berapa, lalu pertanyaannya apa.
Oke, dimulai. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ini ada berapa peserta ini? Ya Allah, Masya Allah. Hampir 100. Hampir 1.000 orang ini. 93 ya Bu Fatimah. Ya, hampir 1.000 orang. Ayo. Siapa yang mau bertanya? Saya duluan yang mau bertanya. Nah, ini udah. Bener. Ibu Wiji, silakan Ibu Wiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kasum. wabarakatuh. Ya, maaf nih selalu banyak bertanya ya, pasti kalau setiap ini banyak bertanya dah. Karena memang belum memahami. Jadi gini, Umi, tadi juga ada beberapa yang lewat brosur itu ya masuk ya. Itu banyak banget nelpon, tapi dikasih solusi nggak mau, diajak hadir ke seminar nggak mau, padahal hanya di sekitaran Tebet sini lokasinya gitu loh. Nah, mereka itu dipikirnya saya juga seperti yang Umi sebutkan, mau ngasih pinjaman uang gitu. Nah, kalau seperti itu bagaimana solusinya Umi? Padahal saya sudah menjelaskan bahwa di sini kami tidak meminjamkan uang, kami memberikan solusi. Nah, untuk lebih jelasnya kami hadirkan ke kantor gitu kan. Udah kami sarankan seperti itu. Bahkan ada yang minta diongkosin, saya ongkosin. Datang saya ongkosin, pulang pergi diongkosin, itu saya lakukan juga. Tapi berikutnya disuruh hadir lagi, nggak mau. Tapi ya tetap kalau misalkan diongkosin dia mau hadir gitu. Nah, bagaimana ini caranya ini untuk mengatasi semua ini, dan itu semuanya itu orang-orang yang bermasalah dengan pinjol. Baik ada rentenir, baik dari bank, baik dari kredit motor lah, kredit ini, kredit itu, semuanya. Ada 25-30 orang itu sama permasalahannya. Tapi kenapa diajak hadir ke kantor nggak ada yang mau? Itu aja, Mi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya baik. Iya, gimana Bu Fatimah? Baik, silakan Umi Kalsum. Keren pertanyaannya nih. Masya Allah. Baik. Ibu Wiji, pertanyaannya keren. TOP BGT pokoknya. Bu Wiji, suaranya jangan ditutup dulu. Ya. Ini perlu praktek. Ya, kita perlu praktek. Bu Wiji coba seolah-olah Bu Wiji adalah orang yang mendapatkan brosur itu. Bisa kan Bu Wiji ya? Ya. Ceritanya Umi adalah yang memberikan kartu itu. Bu Wiji seolah-olah menjadi orang yang menerima kartu itu. Bisa Bu Wiji? Ya. Coba silakan Bu Wiji nelpon nanya ke Umi. Seolah-olah Ibu Wiji adalah orang tersebut. Coba. Oke. Ya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Iya. Ibu. Umi. Ya, Ibu dengan siapa Bu? Ini kan cerita dari kartu nama ya. Seolah-olah saya belum kenal. Ya. Ibu, Ya. saya langsung bicara. Terima kasih Ibu telah menghubungi Umi Kasum dari komunitas anti riba. Insya Allah kami siap membantu orang-orang yang saat ini sedang terlilit hutang atau kesulitan secara ekonomi. Kalau boleh tahu, Umi sedang berbicara, kalau ini kan Umi sedang berbicara dengan Ibu siapa namanya Bu dan tinggalnya di mana? Silakan Bu Wiji jawab. Saya Bu Wiji, Bu, perkenalkan saya tinggal di Jakarta. Nah, Jakartanya kalau boleh tahu di mana ya Bu? Jakarta Barat. Jakarta Barat ya, baik Ibu. Kalau boleh tahu pekerjaan Ibu saat ini apakah sebagai karyawan atau sebagai pemilik usaha Ibu? Saya pasukan oren, Umi. Pasukan oren ya Bu, berarti termasuk PNS nggak itu Bu? Ya dibilang seperti itu, iya kali ya, tapi nyatanya kondisinya masih kurang, apa ya, intinya untuk finansialnya masih belum mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Ya, baik, pasukan oren. Siap. Ya. Berarti saya sudah tahu ya Ibu kerjanya, karena Ibu pasukan oren. Dalam arti sudah tahu ya, baik. Ibu, apakah saat ini apakah Ibu sedang terlilit hutang atau kesulitan secara ekonomi? Iya, benar Umi. Karena dari hasil kerja itu kurang mencukupi, jadi akhirnya saya tuh iseng-iseng
buka-buka HP, terus ada itu penawaran-penawaran online itu yang nama pinjol itulah gitu. Nah, di situ saya terpincut nih, akhirnya saya mengajukan. Nah, dalam hitungan menit dapat itu duit kan. Nah, dari situ terjadilah kayak ketagihan gitu. Jadi kita mau keluar udah nggak bisa, udah habis ditawarin lagi, udah habis tawarin lagi, mau menghindar pun nggak bisa gitu. Iya Ibu, kalau boleh tahu Bu Wiji ada berapa titik pinjaman di pinjolnya Bu? Ada berapa titik ya? Ada 3 sampai 4 titik deh Umi. Jadi Baik, kayak stres di telepon ring gitu. baik Ibu, kalau boleh tahu total nominalnya berapa ya Bu Wiji ya? Dari 4 titik itu mungkin ya sekitaran 50 juta lah. Baik Ibu Wiji, Ya. kalau Ibu mau dibantu oleh Umi melalui komunitas anti riba, silakan Ibu datang pada hari Sabtu jam 1.30 di Tebet, Bu. Nanti akan Umi kirimkan alamat lengkapnya sama Sherlocknya serta persyaratannya apa saja yang harus Ibu bawa. Ya. Oke. Siap, Bu Wiji? Begitu ya Umi. Terima Iya. kasih. Insya Allah nanti saya usahakan untuk hadir. Semoga memberikan solusi. Amin. Ya. Ceritanya Bu Wiji orang lain. Terus Ibu nanya coba. Coba Ibu nanya. Pertanyaannya percis yang sering Ibu temuin itu. Kan tadi katanya ada 25 sampai 30 orang. Selanjutnya dia nanya apa biasanya? Yaitu nanya bagaimana solusinya. Nah, terus karena dia nggak bisa hadir kan nanya. Iya. Sebentar nih ceritanya itu orang lain ceritanya. Solusinya gimana gitu kan? Nanti sampai sana saya ngapain gitu kan? Nah, jadi Ibu Wiji, Ibu nanti di sana datang saja ke Tebet. Nanti alamatnya saya kirimkan Sherlock sama alamat lengkapnya. Persyaratannya juga akan saya kirimkan. Ya, di antaranya kalau misalnya nanti Umi kirimkan persyaratannya, membawa fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi buku rekening bank, alamat email. Ya, kalau misalnya itu kan di Tebet gratis, tapi kalau misalnya di restoran Padang dan Ibu siapkan uang Rp25.000 untuk makan sore bersama-sama. Kalau misalnya di GWS, Ibu siapkan Rp25.000 untuk mendapatkan snack. Nah itu. Nah, nanti di Tebet itu yang hadir kurang lebih 30 sampai 50 orang, Bu. Jadi Umi tidak bisa menjelaskan melalui WA ini. Tidak bisa menjelaskan lewat telepon ini. Jadi Ibu luangkan waktu, datang saja ke sana. Ya, silakan Ibu datang, bawa persyaratannya, nanti di sana akan dijelaskan bareng-bareng bersama-sama dengan kurang lebih 30 orang sampai 50 orang. Baik Ibu, biasanya Umi seperti itu Bu Wiji. Dari tadi, dari awal sampai akhir, Umi tidak ada mengeluarkan kata-kata seminar. Kenapa mereka menolak? Karena Ibu Wiji mengeluarkan kata-kata seminar. Benar nggak, Bu? Halo, Bu Wiji. Ada pernah mengatakan seperti itu, Bu. Iya, karena begitu. Jadi cara supaya mereka datang ke pertemuan, caranya seperti itu yang Umi lakukan. Makanya banyak yang datang. Ya, jadi kita harus bagaimana caranya menggiring mereka. Kalau kata Pak Haji Febrian, buat mereka penasaran. Itu Pak Haji Febrian bilang begitu, buat mereka penasaran biar mereka mau datang ke pertemuan. Jadi jangan dijelaskan melalui telepon. Saya tidak pernah mengatakan melalui telepon bahwa ini tidak akan diberikan pinjaman, enggak. Bahwa ini peluang usaha, enggak. Umi tidak pernah menyampaikan begitu kepada mereka. Makanya mereka pada datangnya rame. Di restoran Padang sana banyak yang datang. Kenapa? Ya, kenapa berkurang? Karena timnya yang canvassing udah mulai berkurang. Kalau mereka canvassing banyak, pasti banyak yang Umi follow up gitu. Dan mereka pasti hadir. Nah, tadi kenapa Umi tanya rumah Ibu Natia di mana? Ibu Wiji di mana? Ya, itu untuk cocokkan ya harinya. Tapi kalau misalnya memang karyawan PNS itu biasanya hanya bisa Sabtu dan Minggu. Nah itu. Jadi kita tanya rumahnya di mana gitu.
Jadi kalau mau berhasil sukses follow up dari hasil canvassing, jangan gunakan kata-kata seminar, jangan gunakan kata-kata itu kan kita tidak bilang ini memberikan pinjaman, enggak. Kan brosur yang dijelaskan di situ, ya brosurnya kan ada ya. Banyak ya kartunya ya. Umi juga banyak ini di tas ya. Itu kan tidak ada pinjaman nih, kan kartu ini ya. Ini kan tulisannya cuma komunitas anti riba, ya kan? Siap membantu umat ya mengatasi masalah hutang dan riba. Mengatasi. Kata mengatasi di sini bukan berarti memberikan pinjaman. Mengatasi di sini ya kan maksudnya mengatasinya memberikan solusi gitu. Yang penting mereka datang. Kalau mereka sudah datang, sudah mendengarkan pembicaraan dari MP, itu udah kita serahkan kepada Allah. Tapi banyak, salah satunya tadi ya mitranya Bapak Heru Subagio sama Bu Siti Sulasi itu murni hasil dari kartu nama, hasil dari canvassing yang tidak kenal sebelumnya. Hanya langganan makan di tempatnya Bu Siti Sulastri. Ya, hanya tempat langganan aja makan di situ, sering makan di situ. Nah, jadi dikasih kartu ini, habis selesai makan dikasih kartu ini. Nah, langsung diajak. Nah, seperti itu. Jadi kalau pengen berhasil, coba Ibu Wiji nanti kita serahkan. Kalau sudah datang ke seminar, ya nanti terserah dia. Ada juga yang sudah datang seminar, sebelum nyampe ke seminar sudah ada yang kasih info soalnya. Yo, nanti disuruh bayar 2.100.000, akhirnya ada yang pulang. Ya nggak apa-apa. Ya, kita kerja ikhlas aja. Kalau memang rezeki kita nggak akan kemana. Seperti itu. Tetapi Umi tidak akan pernah menjelaskan lewat telepon. Nggak pernah ngejelasin. Nggak pernah. Nah, itu cara Umi. Mungkin cara yang lain, cara-cara orang yang lain silakan. Kalau Umi makanya bisa hadir banyak hasil canvassing karena caranya seperti itu. Ya. Nah, jadi kita tidak ini. Nah, seperti itu Bu Wiji. Ya, kan sayang itu ada 25 sampai 30 orang. Ya. Lebih sebenarnya ya. Ya, karena sudah di awal sudah diberitahu nanti Ibu datang ke seminar, udah nggak mau datang orang, ya. Karena mereka kata-kata seminar tuh buat mereka tuh udah pasti disuruh keluarin uang, ya. Makanya Umi hanya minta kalau misalnya dia di GWS, cuman Umi minta 25.000 itu untuk snack, nah gitu, untuk snack Bu. Kalau untuk di restoran Padang untuk makan sore, gitu, 25.000 itu, gitu. Kalau di Tebet, alhamdulillah gratis, nah itu, seperti itu Ibu Wiji. Ya mudah-mudahan berhasil ya Bu Wiji ya. Mudah-mudahan bisa berhasil ya. Iya baik, terima kasih Bu Wiji. Mudah-mudahan bisa menjawab. Umi kembalikan lagi kepada Ibu Fatimah Nusyams. Makasih Umi. Sama-sama Bu Wiji sayang ya. Oke, sudah terjawab ya Bu Wiji ya. Masya Allah, semangat Bu Wiji. Ya, ternyata salah saya ini. Kita belajar ya, belajar terus. Oke, siap. Ya, karena selanjutnya saking emosi kepengen orang itu hadir, jadi ya saya bilang saya nggak bisa hadir ya saya jelaskan lewat telepon gitu. Jadi ya itu mungkin yang menakutkan beliau itu. Ya, jadi jangan pakai emosi nanti takut dia ya kan. Bukan maksudnya tuh emosi pengen mereka itu menyadarkan mereka. Bukan emosi marah, bukan. Semangat, emosi semangat. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Wiji. Sama-sama Bu Wiji. Siapa itu? Ada lagi Bu Fatimah. Oh ini. Di kolom chat banyak nggak? Ada di chat. Ya. Dari Bu Natia, dari jauh nih, dari Hong Kong. Siap. Assalamualaikum Umi Kalsum dan Bu Fatimah. Semoga makin sukses. Amin ya Rabbal Alamin. Natia dari SSW 25 mau minta solusi. Ini pengalaman saya kemarin Minggu. Kan ceritanya saya prospek dengan salah satu teman yang sedang punya hutang di Bank Hong Kong. Yang nominalnya lumayan banyak sampai $30.000. Berapa rupiah no? Dan pertanyaan beliau bagaimana saya bisa cepat lunas hutang. Sedang saya hutang banknya di Indo. Nah, di sini saya agak bingung Umi. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, ya gimana Bu Fatimah? Silakan dijawab. Ya.
Baik, terima kasih Bu Fatimah. Wah, ini keren. Tadi udah saya sebut namanya Bu Natia kan. Karena Bu Natia ini nggak pernah absen ya. Ini Iya, luar terima biasa kasih. ini ya, rajin hadir ke ya training online ya. Jadi jarak itu nggak jadi masalah. Ini pertanyaannya keren banget. Jadi prospek teman Bu Natia punya hutang di Bank Hong Kong ya. Iya, Ya. $30.000 tuh kurang lebih berapa, Bu? itu sekitar 50 juta. 50 juta kecil itu kalau di PT BES mah. Iya. Jadi ngutangnya itu di bank apa? Hong Kong ya? Iya. Iya. Jadi begini Bu Natia. Kita nggak ada urusan, nggak ada masalah dia mau utang di Bank Hong Kong, dia mau utang di Bank India, mau utang di Pakistan. Yang penting kita kasih solusi. Begitu sayang, kita kasih solusi. Nah, berarti tadi kan kita sudah tahu nih, pokoknya keren banget Bu Natia, Masya Allah. Ya, keren banget. Kapan kita ke Hong Kong ya? Fatimah, kita ke Hong Kong yuk. Yuk, Ayo, Nemuin Bu Natia. Ketemunya online mulu. Keren nih. Jadi kalau udah Bu Natia udah hebat, udah keren, sudah prospek, jadi temannya punya utang 50 juta. Ya, 50 juta di Bank Hong Kong. Lalu berarti Ibu sudah menemukan ya building need-nya udah tahu berarti. Ibu belum punya kartu Dream Card yang dari Arijal, belum nyampe ke Hong Kong ya? belum. Minggu Nanti depan. dikirim. Ya, dikirim nanti ke Hong Kong nanti. Nanti dikirimin ya, Bu. Iya, insya Allah. Ya, kalau Ibu sudah punya Dream Card seperti ini tool ya dari SSW bagus banget. Ya, tapi intinya Ibu sudah dapat kok. Sudah dapat building need-nya udah ketemu, utang intinya. Nah, berarti solusinya langsung quick plan. Nah, Bu Natia quick plan udah jago dong pasti dong. Quick plan sudah ya Bu ya? Belajar, Umi. Iya, gampang. Udah ada ininya kok. Arijal tuh keren banget. Semuanya dimasukkan ke YouTube. Smart Synergy World Official. Nanti Bu Natia bisa ulang-ulang lagi nonton. Nah, kalau sudah tahu dia punya masalah dengan 50 juta utangnya, berarti kita tinggal give solution. Tinggal quick plan, tinggal presentasi. Berarti pada saat dapat reward mobilio yang 150 juta, berarti sudah kelebihan duitnya. Yang pertama kan dapat reward 20 juta motor, udah kebayar tuh 20 jutanya. Begitu dapat mobilio 150 juta udah kelebihan, utangnya itu udah lunas. Berarti kalau menggunakan kartu ini ya, kartu Dream Card yang dari AA Rijal, berarti nanti kita bisa menemukan selain hutang dream dia apalagi. Nah, dia sudah umrah belum, Bu? Belum. Nah, biasanya kalau orang belum umroh, selain dia punya hutang, dia pengen dilunaskan hutangnya, dia biasanya pengen berangkat umroh. Karena kan posisi juga udah di Hong Kong ya Bu ya. Ya, Iya. posisi di Hong Kong berarti beliau pengen juga dong ngerasain yang namanya Mekah Madinah. Nah, kalau dia kepengen umroh udah dapet. Pada saat beliau mendapatkan mobilio, utang yang 50 juta lunas dan dia bisa berangkat umroh. Bilang aja yuk berangkat bareng SSW. Ngumpul ketemunya di sana. Kan gitu bisa, Bu. Ya. Jadi terjawab ya Bu Natia ya. Iya, insya Allah. Jadi nggak masalah, mau hutang dimanapun nggak masalah. Ya, yang penting kita kasih solusi dengan quick plan kita, dengan program dari PT BES kita. Gimana Bu Natia? Terjawab? Terima kasih Umi penjelasannya. Sama-sama Bu Natia sayangku. Duh, kangen kiss bye dong. Kiss bye, dadah. Masya Allah, jauh amat ya. Sehat, Ngomong Bu Fatimah. Saya kembalikan makasih, kepada Bu Fatimah Nusyam. Masya Allah, Mbak Natia. Semangat Mbak Natia ya. Sampai mimpi-mimpi kita jalan-jalan ya. Nah, ke Hong Kong. Ke sini Bu Fatimah. Bukan main. Baik, selanjutnya siapa yang mau bertanya? Ayo. Ada di kolom chat nggak Bu Fatimah? Oh, ada. Oh, langsung ya. Kayaknya Bu Retno nih. Wah, ini leader hebat ini mah, ya. Amin. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Retno. Luar biasa ya Allah, baterainya itu pakai baterai apa sih Umi Kalsum? Baterainya namanya Ecomax, Bu. Biasa. Umi, Bu Fatimah dan Umi, saya mewakili dari mitra-mitra saya. Alhamdulillah nih banyak yang hadir ya. Bagaimana? Ya, alhamdulillah.
menyikapi, ya alhamdulillah nih, selamat nih banyak yang hadir. Bagaimana menyikapi penolakan-penolakan di lapangan, Umi? Nah, ini banyak sekali mitra-mitra saya ini mendapatkan penolakan gitu ya, entah lewat online, entah lewat langsung gitu ya, offline gitu ya. Nah, itu pasti kan Umi juga pernah merasakan yang namanya penolakan ya, Umi ya? Ya. Nah, itu menyikapinya seperti apa, Umi? Biar tetap kita semangat, biar tetap kita jalan terus gitu, Umi. Itu pertanyaan saya, Umi. Terima kasih, maaf lahir batin. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana Bu Fatimah? Silakan Umi Kalsum langsung dijawab. Baik, terima kasih Bu Fatimah, terima kasih Bu Retno. Masya Allah nih pertanyaannya keren ya. Mitra-mitranya Ibu Retno memang keren banget. Ya, ini pertanyaannya mewakili ya, mewakili kita semua pasti. Jadi kalau Umi selalu berpikir bisnis di PTBS ini nggak ada penolakan. Tidak ada penolakan, yang ada penundaan. Kenapa Umi berani mengatakan yang ada penundaan? Karena kata Umi Haja Elis Ratnasari, kalau ada orang yang sudah di prospek tahapan-tahapannya udah kita lakukan semua sesuai dengan urutan-urutannya. Tetapi beliau belum mau masuk, itu bukan ditolak, tapi ditunda. Ya, ditunda. Kenapa? Kata Umi Haja Elis Ratnasari, kita harus terus menjalin komunikasi yang baik dengan orang tersebut. Ya, misalnya sudah disampaikan sesuai urutan-urutannya, ya, sudah ice breaking, ya, sudah building trust, sudah building need, sudah give solution, sudah presentasi quick plan misalnya, ya. Nah, itu kita bisa follow up lagi, ya, follow up lagi bisa. Caranya apa? Ya tetap kita berkomunikasi dengan baik. Nah, pada saat kita dapat reward, ya misalnya, nah kita bisa sampaikan, yuk kita ketemuan yuk, saya pengen ini deh, tasyakuran, alhamdulillah saya sudah mendapatkan reward motor 20 juta, kita udah lama nggak ketemu, kita ketemuan yuk, gitu. Saya pengen traktir kamu makan bakso Pak Kumis misalnya, boleh. Nah, itu juga dalam rangka follow up, jadi nggak ada penolakan. Kalau kata Umi, di bisnis ini tidak ada penolakan. Yang ada penundaan. Mereka mungkin butuh bukti. Nah, oleh karena itu kita harus semakin semangat. Dulu kata Umi Haja Elis Ratnasari, kita disuruh awal-awalnya itu membuat 100 daftar nama. Kita ditugaskan untuk mencari 90 orang yang nolak. Masih ingat nggak Bu Fatimah? Ya, masih ingat nggak? Ya. Kata Umi Haja Elis Ratnasari, kita disuruh mencari 90 orang yang nolak. Ya, berarti ada 10 orang yang menerima. Nah, itu. Dari 10 aja nanti berkembang, SC20 dan sebagainya. Ingat kemarin kita sudah ikut seminar akbar, ya Bapak Haji Rizky Purbianto itu sampai ditolak 160 orang. Ya, kalau beliau berhenti ditolak sama 160 orang, beliau nggak akan ketemu dengan Pak Birawan Hasli, begitu. Ya kan, benar kan? Nah, itu. Jadi kita sudah dengar leader hebat sehebat Pak Rizky aja ditolak sama 160 orang. Lah kita baru ditolak sama berapa puluh orang aja udah frustasi. Apalagi kalau mengikuti apa yang Umi pahami, bahwa bisnis ini nggak ada penolakan, yang ada penundaan. Pada saat kita nanti mendapatkan reward, kita bisa jalin komunikasi terus sama mereka yang baik. Sehingga nanti mereka pada saat melihat kita sudah dapat Pajero, dapat rumah 1 miliar, diundang tasyakuran. Yo Bapak, saya undang ke rumah saya, yo saya ada tasyakuran di rumah, kita baca Yasin bareng. Nah, datang deh dia tuh yang tadinya tidak mau itu. Nah, nanti kan mereka bertanya, kok bisa dapat? Iya. Kenapa? Karena kata Bapak Haji Ahdan Haris, kalau pekerjaan kita yang sekarang kita tekuni dalam waktu 1 atau 2 tahun bisa mewujudkan semua impian kita, Anda tidak perlu masuk PTBS. Tapi jika pekerjaan yang sekarang kita tekuni dalam waktu 1 atau 2 tahun tidak bisa mewujudkan semua impian kita, maka Anda wajib ikut PTBS. Nah, seperti itu, Ibu. Alhamdulillah Umi bergabung di sini 2 tahun, bisa dapat mobil cash.
Ya, kalau dengan pekerjaan yang selama ini dikerjakan bisa punya mobil tapi dengan cicil. Nah, gitu. Jadi sudah dibuktikan apa yang dikatakan oleh Bapak Adan Hanis. Nah, seperti itu. Jadi bisa disampaikan kepada mitra-mitranya Bu Retno, di bisnis ini tidak ada penolakan. Ya, kalau kata Abi Haji kan seperti jari kita ini, ya. Ditolak, 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 menerima, ditolak, 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 tolak, nggak apa-apa. Ada dari 10 presentasi 2 menerima nggak apa-apa. Yang 8 ini bukan menolak tapi penundaan. Mereka pengen menunggu bukti dari kita nggak apa-apa. Jadi jangan sampai nggak semangat. Kalau Bapak Haji Rizky Purbianto bisa 160 kali ditolak terus bertahan, yakin kita belum ada 160 kali ditolak, benar nggak? Ya kenapa kita berhenti? Nah, kita belum ada ditolak begitu banyak 160, nggak ada kayaknya. Sedikit masih. Kenapa? Karena aktivitasnya juga sedikit kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi ya semangat terus pokoknya. Gimana Bu Retno? Mudah-mudahan menjawab ya Bu Retno sayang ya. Terima kasih, sangat menjawab Umi. Terima kasih banyak, sehat selalu Umi. Assalamualaikum. Sama-sama, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno. Saya kembalikan kepada Ibu Fatimah Nur Syams. Baik, sudah menjawab ya Bu Retno ya, Masya Allah. Gak apa-apa, di follow up lagi, ditanya lagi, diajak lagi. Lama-lama menyerahkan diri tuh kata Bu Eva tuh, ini Eva. Iya. Ada ini Bu Fatimah di kolom chat kali ya? Ya, ada pertanyaan nih dari Mia ya, SSW 21. Mia, Mbak Mia ya. Umi, saya mau tanya. Ya. Kalau ada camit dari brosur menghubungi dan sudah diarahkan untuk datang ke seminar, tapi belum datang. Bagaimana mengundang selanjutnya nih, Umi? Undang pertama tidak bilang seminar, Umi, tapi cuma diarahkan aja ke tempat seminar, tapi belum datang gitu. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita undang lagi atau dibiarkan saja nih selanjutnya. Ya. Kalau diundang lagi, bagaimana cara mengundangnya gitu, Umi? Terima kasih, Umi. Ya, siap. Silakan Umi, langsung dijawab. Baik, terima kasih Bu Fatimah Nur Syam. Ini ada sedikit pertanyaan, ada kesamaan ya tadi dengan pertanyaan dari Ibu Wiji ya. Ada sedikit pertanyaan, persamaan, ada sedikit persamaan. Jadi memang ini kembali lagi kepada cara kita follow up hasil dari canvassing di mana kita nggak kenal sama mereka. Kita nggak kenal sama mereka sebelumnya. Kita kan naruhnya di dashboard motor, atau kita foto, share di status WA, share foto di status di Facebook. Kita nggak kenal dengan orangnya misalnya. Rata-rata hasil canvassing itu kita nggak kenal. Nah, jadi seperti yang tadi Umi contohkan, kalau Umi dalam mengarahkan mereka sama sekali tidak ada mengucapkan kata-kata seminar. Kenapa mereka nggak mau datang? Biasanya udah terucap kata-kata seminar. Kalau misalnya mereka tidak ada kata-kata seminar yang seperti tadi Umi contohkan, mereka pasti hadir. Karena mereka menyangka mau diberi pinjaman. Tetapi patokan kita adalah kertas kita ini. Kan kita minta foto. Ya, biasanya kalau Umi sampaikan, Bapak Ibu tolong difoto ya kertas brosurnya. Kalau dia bilang hilang Umi, oke, kalau hilang, tolong Bapak Ibu sebutkan nama lengkap yang ada di brosur tersebut. Gitu, wajib ya. Oh, ini namanya Umi Kalsum misalnya siapa? Kalau ini kan Fauziah ya, Fauziah ini mamanya Umi. Ini kartu udah lama banget tapi Umi pakai. Jadi Umi kalau canvassing pakai nama emak ya, Umi Kalsum Fauziah. Berarti kalau closing ya buat Umi, tapi kan ada nama Umi dipakai dengan yang lain-lain. Boleh, yang penting ujungnya harus disebutkan. Makanya di brosur sudah dibilang bahwa brosur ini jangan dibuang, disimpan atau difoto seperti itu. Jadi harus jelas, oh ini siapa nih, dari mana? Misalnya Umi Kalsum Turmiati, oh berarti ini dari punya Bumia. Nah, kalau yang pakai nama Umi, tapi sekarang kan sudah pakai yang mandiri, harus sendiri. Ya, harus mandiri, sekarang pakai nama sendiri. Berarti kita tinggal follow up. Nah, cara follow up-nya seperti yang tadi sudah Umi contohkan. Jangan ya ditanya dulu namanya siapa, ya. Kalau dia WA pakai chat kan berarti kita nggak dengar suaranya, kita nggak tahu tuh laki apa perempuan. Biasanya Umi langsung mendengar voice note ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah menghubungi Umi Kalsum
dari komunitas anti riba, insya Allah kami siap membantu orang-orang yang saat ini sedang terlilit hutang atau kesulitan secara ekonomi. Kalau boleh tahu, Umi sedang berbicara dengan Bapak atau Ibu, namanya siapa dan tinggalnya di mana. Biasanya begitu, Bu Mia. Nanti dia jawab, saya namanya Bapak ini misalnya, tinggalnya di sini. Nah, habis tinggalnya di mana, baru Umi tanya, Bapak kalau boleh tahu saat ini Bapak karyawan ya atau bekerja sebagai karyawan atau sebagai pengusaha, punya usaha. Nanti dia jawab, oh saya jualan cendol misalnya, berarti kita tahu dia jualan cendol berarti punya waktu yang free, bebas. Kalau dia karyawan, oh saya bekerja di kantor, Umi sebagai karyawan, berarti dia hari kerja nggak bisa diajak. Gitu. Hari Selasa mungkin nggak bisa, seperti itu. Nah, seperti kalau satpam atau apa, nanti dia kita tanya waktu yang bisanya itu hari apa, karena ada sip-sipan kalau dia security misalnya seperti itu. Jadi kita tanya, kalau sudah baru tanya lagi, apakah saat ini Bapak atau Ibu sedang terlilit hutang atau kesulitan ekonomi. Nanti dia jawab, iya Umi saya kena, yang seperti tadi Bu Wiji, saya kena pinjol gini-gini, berapa totalnya Bapak Ibu, misalnya 50 juta, berarti kita sudah tahu solusinya. Nanti kalau dapat mobilio kelar. Nah, baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Kalau misalnya rumahnya dekat Cilangkap, berarti kita arahkan. Silakan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mau dibantu oleh saya, Ibu Turmiati, silakan Bapak Ibu hadir pada hari Ahad tanggal sekian jam 1 siang di restoran Padang Serana Cilangkap. Dengan berpakaian rapi dan sopan, tidak diperkenankan membawa anak kecil. Siapkan uang Rp25.000 untuk makan sore bersama-sama. Dan persyaratannya membawa fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, itu untuk paket keluarga, ya, sama fotokopi buku rekening bank supaya jangan salah nomor rekeningnya. Nah, seperti itu. Udah selesai. Nanti dia nanya lagi. Kalau nanya lagi, bilang aja, silakan Bapak Ibu, mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan melalui WhatsApp. Kenapa? Nanti yang hadir itu ada sekitar di restoran Padang Serana, ada yang hadir sekitar 50-70 orang. Nanti akan ada yang menjelaskannya. Siapa MP pada hari itu? Kalau MP pada hari itu misalnya adalah Ibu Khadijah, maka saya akan sampaikan. Nanti akan ada yang menjelaskan di sana, namanya Ibu Khadijah MPD. Beliau yang akan menjelaskan. Bukan saya. Saya tugasnya hanya mengantarkan, menyampaikan Bapak, menyampaikan tentang lokasinya dan persyaratannya apa saja. Seperti itu. Jadi saya akan sampaikan siapa MP-nya pada hari itu. Tapi kalau memang MP-nya Umi, maka Umi sampaikan, nanti akan saya jelaskan bersama-sama dengan 50-70 orang yang datang, Pak. Jadi tidak mungkin saya bisa menjelaskannya melalui WA ini, Pak. Saya akan jelaskannya nanti secara bersama-sama. Seperti itu. Akhirnya dia datang karena penasaran. Apalagi persyaratannya fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi buku rekening bank, itu kan udah kayak pinjaman. Enggak apa-apa. Ya, itu bersih dia banget. datang. Ya, namanya kita juga syiar dakwah, ya nggak apa-apa. Nanti kalau udah datang, terserah kepada dia. Dia dengerin aja. Nanti beragam reaksinya. Ada yang begitu tahu ini dia pulang, 1. Yang kedua, ada yang separuh seminar pulang, 2. Ada yang duduk sampai selesai, lalu ngisi formulir. Pertama RS, besoknya dia BW. Ada yang langsung BW, kayak Pak Didi Padito, ada. Ya itu kita ilmunya belajar dari Umi Haja Elis Ratnasari, langsung kita pencet. Ya, cara mencetnya gimana? Nah, Bapak tanya tuh Bu Fatimah, Pak Didi Padito, baik, gimana Pak dari penjelasan tadi? Sangat menarik, saya senang. Baik, kata Umi Haja Elis Ratnasari, langsung ditembak. Bapak nanti uangnya itu mau cash atau transfer? Nah, kata Pak Didi Padito yang kembar itu katanya, oh saya transfer Umi, tapi ATM-nya ada di rumah. Oh nggak apa-apa, Bapak rumahnya di mana? Dekat Kampung Rambutan. Baik, Bapak Didi, Bapak Dito, saya akan antarkan Bapak selesai seminar di restoran Padang Serana Cilangkap ini, saya antarkan Bapak ke Kampung Rambutan, Bapak ambil ATM-nya, lalu kita sama-sama ke ATM bareng-bareng. Langsung difoto, di-share di grup. Selesai, saya akan antarkan Bapak pulang. Selesai. Begitu caranya. Jadinya seperti itu. Jadi cara-caranya jadi sudah banyak hasil canvassing yang closing BW banyak. Bahkan bukan hanya BW aja, tapi sampai paket keluarga, bahkan sampai SC20 banyak. Nah, seperti itu ya. Semangat terus Ibu Mia. Ya, semangat terus canvassingnya. Terus ya kita harus terus bareng-bareng, belajar bareng-bareng.
dari co-founder dan juga dari founder kita ya, dari Arijal juga kita belajar ya. Baik, demikian saja Ibu Mia, mudah-mudahan menjawab. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Fatimah Nusyams. Oke, Umi. Bu Mia sudah terjawab ya, Bu Mia ya. Masya Allah. Ini pertanyaan dari Bu Natia lagi nih, Umi. Siap, Bu Fatimah. Dari Bu Natia. Camit saya juga kalau disuruh ikut gabung Zoom seminar juga nggak pernah mau. Tuh, gimana tuh? Ya. Nah, mana ya Umi? Ya udah nanya lagi nggak apa-apa. Ya, silakan Umi. Ya, baik. Terima kasih Ibu Fatimah Nusyams. Terima kasih Bu Natia, nih pertanyaannya keren dan pasti mewakili dari teman-teman kita lain. Nah, kalau Umi, ini versi Umi ya. Kalau Umi ngasih link Zoom meetingnya itu, cuman linknya doang Bu Natia. Jadi nggak ada kata-kata yang panjang kali lebar itu kan ada tuh ya. Kalau Zoom meeting kan undangannya panjang tuh. Narasumbernya ada gitu. Umi enggak, linknya aja dikasih. Oh, yang biru itu aja dikasih jamnya, gitu ya Umi? Iya, cuman jamnya, hari, tanggal, jamnya udah. Nah, atasnya Umi ngarang solusi bebas hutang dan riba ya. Nah, misalnya begitu ya. Atau begini, jika Bapak Ibu atau jika saudaraku ingin dibantu lunas hutang ya, bebas riba, silakan hadir di Zoom meeting. Hari, tanggal ya, tanggal, harinya, jam berapa, linknya langsung kasih. Jadi nggak ada link yang persis kayak kita biasa baca, enggak. Itu untuk mitra. Yang udah bermitra dikasih undangan seperti itu. Kalau untuk calon mitra, kalau Umi. Kalau orang kan beda-beda caranya. Kalau Umi nggak kasih. Makanya dia masuk Zoom meeting. Begitu dia masuk, ya terserah. Ya kan? Kalau udah masuk Zoom meeting, terserah. Mau dia dengarkan dari awal, atau tengah-tengah cabut, atau dia dengarkan dari awal sampai akhir, ya tergantung ya hidayah dari Allah. Jadi kita pakai kekuatan doa juga, kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah seperti itu. Jadi jangan Zoom meeting yang seperti yang kita dapat, kita di-share di grup kita itu, kita share ke dia, ya kan kebaca. Ini udah hadirilah ya seminar online, udah kata-kata seminar, pembicaranya ini peraih motor, mobil, new leader, star leader. Apaan nih? Wah, udah MLM dia, udah nggak mau dia. Gitu, makanya dia nggak mau ikut Zoom. Salah lagi nih ya kita. Salah lagi kita. Hanya strategi aja. Makanya Hanya strategi. Tapi tidak pernah ada yang mau kita memang gabung. butuh strategi. Ya cara-caranya itu seperti itu. Oke, ya, baik Bu Natia, mudah-mudahan menjawab dan silakan dicoba. Ya, silakan Oke, dicoba. terima kasih Umi. Ya, sama-sama ya Bu Natia. Umi kembalikan lagi kepada Ibu Fatimah Nusyams. Oke, baik Umi. Natia, sudah ya, Masya Allah. Semangat terus, Bu Natia. Oke, pertanyaan sudah dicukupkan. Siap. Ya. Oke, boleh minum dulu, Umi. Umi Ya, langsung closing statement-nya, Umi. Silakan, Umi. Baik, terima kasih Bu Fatimah dan sahabatku semuanya, saudaraku semuanya. Ayo kita terus belajar. Hadirlah setiap ke seminar. Jangan pernah kita mengatakan seminar lagi. Kapan saya prospeknya? Jangan begitu. Ini founder kita, co-founder kita, dan Arijal sudah membuat format seperti ini. Mari kita gunakan semua seminar yang telah diadakan oleh SSW hari Sabtu, hari Ahad, ya, kemudian ya hari Selasa, dan juga training-training serta seminar online. Kita gunakan semuanya untuk hadir dan menghadirkan. Karena yang kita pelajari dari Abi Haji dan Umi Haji Elis, ya, yang beliau lakukan sampai mendapatkan 10 miliar itu hanya seminar. Hadir dan menghadirkan, hanya itu aja yang dikerjakan. Ya, walaupun hanya mengerjakan itu saja, tapi rewardnya luar biasa. Jadi di PTBS ini sangat mudah. Jadi sudah diberi kemudahan.
jangan pernah bosan. Karena seminar itu bukan suatu kewajiban. Tetapi seminar itu adalah sebuah kebutuhan. Sama seperti kita makan. Sama seperti kita minum. Kita minum ini bukan satu kewajiban. Tapi kebutuhan. Kebutuhan makan, kebutuhan minum. Seperti itulah seminar. Seminar itu kebutuhan kita. Seminar, training itu kebutuhan kita. Jadi kalau kita ingin to be profesional, pengen menjadi mitra yang profesional, ingin menjadi leader yang profesional, maka ayo jangan pernah berhenti untuk belajar dari leader-leader yang sudah mendapatkan reward-reward dari orang-orang yang sangat-sangat luar biasa. Kita belajar. Ya, jangan salah map. Itu jangan salah map. Ya, kita sudah punya contoh Abi Haji dan Umi Hajah sudah cukup. Ya, serta leader-leader ya yang kemarin sudah hadir di seminar akbar. Ayo kita belajar dari mereka semua. Mudah-mudahan kita bisa ya kecipratan bisa sukses seperti beliau semua. Terima kasih. Umi hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Kalau ada kata-kata yang salah, kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Aplaus dong teman-teman buat Umi Kalsuminangsi. Keren ya ilmunya ya, keren kan? Keren, habis. Dapat banyak ya. Habis. Dapat banyak Dapat hari ini ya. banyak. Dapat banyak nyak. Oke. Baik. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Saya Ibu Fatimah Nursam sebagai moderator. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ibu Fatimah Nursyam dan Ustazah Umi Kalsum, luar biasa daripada malam hari ini. Kita akan mendengarkan bersama-sama pesan-pesan atau penelitian. Tapi Mas baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Pertama, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya pada malam hari ini kita dipertemukan dalam rangka training khusus tentang BDP, Business Development Program, yang pada malam hari ini disampaikan oleh orang yang luar biasa, yaitu leader kita, Ustadzah Umi Kalsuminangsi. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan menjadi wasilah buat beliau dan menjadi amal kebaikan, sehingga mudah-mudahan semua mendapatkan hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan dalam mendapatkan rezekinya. Aplaus buat pemateri kita yang luar biasa, Ustadzah Umi Kalsuminangsi. Luar biasa. Syukran kasiro kepada Ustadzah. Yang kedua tentunya moderator juga yang ini luar biasa, bersaudara. Yang tadi adiknya sekarang adalah kakaknya. Moderator kali ini juga luar biasa. Pokoknya udah ekspektasinya udah luar biasa. Aplaus buat moderator kita, Ibu Fatimah Nursyam. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberkati moderator dan juga pemateri kita, sehingga mudah-mudahan itu menjadi amal kebaikan dan menjadi pertolongan, asbab pertolongan Allah untuk mendapatkan ribut-ribut yang luar biasa dari PTBS dan dimudahkan rezekinya. Yang kedua tentunya salawat dan salam marilah kita senantiasa limpahkan kepada usaha kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, aulia wa syuhada wa sholihin, wabil khusus kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita tergolong umat yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan Allah takdirkan untuk segera juga bisa berziarah ke makam beliau di Madinatul Munawwar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kepada pemateri kita yang telah menyampaikan luar biasa. Jadi apa yang disampaikan
itu menjadi salah satu rangkaian dari program kurikulum kita yang kita sebut dengan Business Development Program, yaitu BDP, yang salah satunya adalah membahas tentang self skill, membahas tentang apa yang harus kita kuasai, tentang kemampuan kita secara ability adalah hal-hal yang harus kita mampukan secara skill, khususnya di bidang yang kita geluti, yang itu adalah network marketing. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi satu tambahan ilmu buat kita semuanya. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita cermati tadi bahwa salah satu manfaat kita untuk kita bisa menimba ilmu adalah terus berkembangnya secara pribadi agar kita terus bertumbuh. Karena kalau kita menginginkan kebahagiaan di dunia, maka kita perlu dengan ilmu. Kebahagiaan akhirat maka perlu dengan ilmu, dan apabila kita ingin bahagia, ya keduanya, maka falaisa bil ilmi. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang yang Abi sampaikan bahwa result atau kesuksesan itu tergantung dari 3 hal. Yang pertama adalah M dikalikan E dikalikan R. Yang pertama, kita sendiri memiliki natural market, di mana ini menjadi pedoman kita bahwa pada saat orang-orang yang sudah memiliki market yang luas itu menyebabkan result atau sukses semakin besar. Yang kedua adalah adalah effectiveness. Effectiveness adalah kepintaran kita, pertumbuhan kita, kualitas kita yang menyangkut 2 hal. Yang pertama adalah personal value, yang kedua adalah tentang ability. Nah, dari situ tadi sudah disampaikan bagaimana kita, ya, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, ya, itu adalah pada saat kita mungkin masih tertolak, pada saat kita belum mampu secara closing on the spot, atau istilahnya tingkat closingnya masih sedikit. Nah, teman-teman itu perlu meningkatkan ability-nya. Yang kita sebut dengan E adalah effectiveness. Nah, yang selanjutnya adalah A, aktivitas. Nah, teman-teman semuanya, pada dasarnya manusia itu ada 2 hal. Yang pertama, memang ingin berubah secara total, atau yang kedua, biasanya sifatnya yang tadi adalah dinamis, yang kedua adalah sifatnya statis. Nah, pada dasarnya tadi sudah saya sampaikan, dengan kita menggunakan 10 jari ini, kita hanya melihat apakah orang-orang ini mau berubah atau enggak, hanya menyeleksi aja. Tugas kita adalah memperbanyak orang-orang yang kita temui adalah menemukan orang-orang yang secara dinamis mau berubah. Karena ada kalanya orang yang memang sifatnya statis, mau bagusnya kayak apa, mau penyampaiannya menarik seperti apa, kalau memang sifatnya statis, maka mereka tidak akan melakukan perubahan. Makanya tadi yang disampaikan bahwa seandainya, yang pertanyaan tadi yang nomor 8, seandainya ada satu pekerjaan atau satu bisnis, ya, yang dapat merubah kehidupan Bapak Ibu dalam 1 sampai 5 tahun ke depan, apakah Bapak Ibu masih istilahnya terbuka untuk menerima infonya? Nah, itu adalah kalimat terbuka untuk menyatakan apakah mereka sifatnya dinamis atau statis. Nah, kalau kita bicara tentang activity, teman-teman, ini kita hubungannya dengan jam terbang. Ya, mungkin sebagian orang sudah memiliki dasar tentang bagaimana berkomunikasi, atau kita sebut dengan relation skill. Tapi kadang-kala ada orang yang bergabung yang betul-betul dari nol, ya, yang belum mengetahui tentang bagaimana relationship, bagaimana berhubungan dengan orang, bagaimana berkomunikasi dengan orang, maka perlu adanya yang namanya pertambahan ilmu. Nah, oleh karena itu, ya, Smart Synergy sudah menyampaikan ada kurikulum yang terbaru yang nanti kami akan susun secara bertahap, dan insya Allah mudah-mudahan nanti kita bukukan sehingga nanti mulai dasar self skill, yang kemudian relation skill, kemudian strategic thinking skill, dan yang terakhir adalah systemic thinking skill. Itu adalah mulai dasar. Teman-teman pastikan nanti mendapatkan training-training yang secara bertahap, sehingga secara tidak langsung mulai awal pun seorang awam, kalau kemudian terus lulus, maka pada saat kita menjadi seorang yang systemic thinking skill, maka kita memampukan untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Teman-teman semuanya, terus di sini ada yang namanya jam terbang. Pastikan saya mau teman-teman berhasil di bisnis ini dengan cara tadi memperbanyak ilmunya, bertumbuh. Yang kedua adalah memperbanyak secara kuantitas atau aktivitinya. Kualitas yang maksimal diikhtiarkan dengan perbanyak aktivitas, maka akan menghasilkan perkalian, sehingga akan menimbulkan, kalau perkalian 3 hal ini dikalikan, maka itu akan yang dinamakan dengan rezeki secara eksponensial. Nah, kalau sekarang mungkin belum,
cek diri teman-teman, apakah marketnya masih kurang, atau yang kedua adalah effectiveness atau secara keilmuan belum maksimal, atau yang ketiga activity. Nah, kalau 3 hal ini salah satunya ada 0, maka resultnya juga 0, karena itu konsepnya adalah perkalian. Nah, teman-teman, jam terbang ya, kata pebisnis ya, ahli-ahli bisnis, kalau teman-teman mau menjadi ahli, maka jam terbangnya adalah 10.000 jam. Sama seperti pilot juga dikatakan menjadi pilot yang senior apabila sudah memiliki jam terbang 10.000. Nah, ini sama, teman-teman. Kalau mau menjadi seorang ahli, coba lakukan dalam 1 tahun, sekali lagi, dalam 1 tahun, itu ada 1000 presentasi. 1000 presentasi, maka akan menghasilkan teman-teman menjadi orang yang ahli. Abi pastikan itu semuanya. Karena kalau kita sudah menyatakan bahwa kita ahli, maka teman-teman, maka ada attraction, akan ada orang-orang yang meng-attract, atau istilahnya kita mampu ya meng-attract, mampu menarik apa yang kita inginkan. Kalau kita inginkan mereka closing, maka yang tertarik adalah orang-orang yang mau secara dinamik untuk melakukan perubahan. Nah, teman-teman semuanya, sekali lagi, tadi Umi sampaikan bahwa kadangkala kita berbicara tentang yang namanya kebosanan. Yes, betul. Bagi orang-orang yang tidak istiqomah, emang kadangkala bisnis ini menjemukan. Setiap hari perlu ngomong presentasi. Setiap saat kadang-kadang harus melakukan mengundang untuk menjadikan orang hadir di setiap seminar. Itulah teman-teman. Istiqomahnya diperlukan, persistennya diperlukan, konsistensinya diperlukan. Karena kalau tidak, teman-teman, bukan menjadi orang yang gagal, tetapi teman-teman berhenti sebelum sukses. Sekali lagi, di bisnis ini tidak ada kata gagal, tetapi mereka banyak berhenti sebelum sukses karena tidak tahan terhadap yang namanya konsistensi. Nah, teman-teman, mudah-mudahan bukan menjadi orang-orang yang seperti itu. Dan kalau kita lihat bahwa banyak sekali di antara kita, orang-orang yang sukses itu menjalankan kebosanan sampai 95%. Sedangkan yang efektif adalah 5%. Tapi 5%-nya itulah yang membuat kita menjadi orang yang kaya berkah tanpa riba. Saya Mas Suri Firmansyah, kami tunggu besok di Seminar Bis Syariah di GWS. Semoga teman-teman memampukan diri untuk bisa hadir dan menghadirkan, karena setiap orang yang hadir, Abi selalu tulis, Anda sudah mendapatkan cek 100 juta rupiah. Tinggal pekalikan mau berapa, karena setiap satu orang yang hadir memiliki potensi 10 miliar per bulan. Mau atau tidak, kami kembalikan ke teman-teman. Jangan menjadi alasan kita bosan, jangan menjadikan alasan bahwa itu juga. Tapi kalau betul-betul ngomong itu juga, berarti teman-teman sudah mahir menjalankan bisnis ini. Mas Suri Firmansyah untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.